Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-33. Dengan judul renungan kita adalah Setia di Tengah Ancaman. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana ya rasanya menjadi seekor domba yang berada di tengah-tengah kawanan serigala? Dan Bapak Ibu Saudara, Yesus dengan sengaja menggunakan gambaran ini untuk menggambarkan sebuah realitas hidup sebagai pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Dalam Matius pasal 10 ayat 16, Yesus mengutus para murid seperti domba di tengah serigala. Namun ia juga memberikan arahan, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Yesus tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa mengikut Dia berarti harus siap menghadapi bahaya, tantangan, bahkan penganiayaan. Yesus tidak menutupi kenyataan juga bahwa penganiayaan dan penolakan akan menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Namun, Ia juga memberikan penghiburan yang kuat. Di ayatnya yang ke-19 sampai 20, "Janganlah kamu khawatir sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu." Bahkan dalam tekanan pun Roh Kudus akan bekerja melalui kita. Di tengah pengkhianatan dan fitnah, janji penyertaan Tuhan menjadi kekuatan untuk terus berdiri teguh, dan ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Kristus tidak tergantung pada situasi yang ada di luar kita, tetapi pada kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Dan menariknya adalah Yesus tidak hanya berbicara tentang penganiayaan dari luar saja, tapi juga dari dalam. Contohnya mungkin dari orang-orang terdekat kita. Ini menjadi pengingat bahwa pengikut Kristus berarti harus siap menanggung resiko, bahkan dalam relasi yang terdekat sekalipun. Namun di balik semua tantangan-tantangan itu, Yesus menegaskan nilai hidup setiap murid di mata Bapa. Dikatakan di ayatnya ke-29, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung." Ini menyatakan bahwa tidak ada satupun penderitaan kita yang luput dari perhatian atau pantauan dari Allah. Maka ketika kita dipanggil untuk bersaksi tentang iman kita, jangan takut akan penolakan atau penganiayaan. Dunia mungkin boleh menggertak, tetapi kita berakar pada kasih dan kuasa Allah yang kekal. Dan ingatlah bahwa kesetiaan di tengah ancaman adalah bukti kasih kita kepada Kristus. Dan kasih yang setia itu tidak akan sia-sia di mata Allah. Sudahkah kita memilih untuk tetap setia kepadanya sekalipun dunia menolak? Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.